Oke, shalom semua. Selamat malam di Amerika dan selamat pagi di Indonesia ya. Kita akan kembali ke acaranya Pak Tony Bastaman. Kali ini akan membahas tentang kepolisian ya, tentang kasusnya MKC yang dibahas tentang Denny Siregar. Oke, kita langsung ke Pak Tony ya. Silakan Pak Tony. Halo, shalom. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Bastaman. Hari ini saya tidak berbicara firman Tuhan. Saya hanya berbicara menanggapi Pak Denny Siregar di dalam konten-konten yang terakhir. Saudara kasih, don't get me wrong. Saya sudah lama di luar negeri, tapi jarang sekali saya beberapa tahun ini mengikuti, tapi ada banyak teman-teman berbicara siapa Denny Siregar. Dan saya fans beratnya Pak Denny Siregar. Saya harus mengakui, ya seorang pemberani, ya seorang pembenaran berbicara, seorang yang pandai. Biasalah orang halak kita ini pandai-pandai, pintar-pintar, berani bersuara keras. Dan dia mengerti mengenai politik di Indonesia. Saya sendiri bukan orang politik. Karena dia juga, saya kalau cari-cari browsing di Indonesia mengenai politik, saya ngikutin dia. Terus terang, saya bukan orang politik, tapi saya bekas aktivis dulu di Indonesia. Dan saya pengagum, ya tentunya yang saya kagumi adalah Tuhan Yesus. Dan setelah itu, aktor-aktor saya tidak membuka pikiran saya hanya untuk orang Kristen, orang siapapun, orang yang hebat, menginspirasi adalah Denny Siregar. Ya, tetapi di dalam kesempatan ini saya juga karena saya juga diutus untuk membawa kasus hak asasi manusia di internasional mengenai Indonesia. Saya mengikuti apa yang terjadi. Sekali lagi, saya bukan orang politik, ya, tetapi saya berdiri atas membela HAM dimanapun, dan itu menjadi gaya hidup saya. Sebelum kita lanjut, luar biasa, proud of you, bangga sekali aku, Lai Denny Siregar, bangga aku. Kau sungguh pemberani menyatakan kebenaran. Di zaman saya susah. Zaman saya dulu kita aktivis, bicara sedikit, dikarungin, Petrus, dikarungin jadi Petrus, kabur. Jadi bahkan tadi dikatakan zamannya Gus Dur saja dikatakan hanya 3 polisi yang baik itu. Hugeng itu pemimpin Hawaiian senior. Saya adalah fansnya Hugeng, walaupun saya masih kecil waktu itu. Polisi tidur dan polisi apalagi, patung polisi. Ya, nah begitu terpuruknya nama polisi saat itu, saya pun korban. Ya, saya waktu itu dikejar polisi naik motor sampai tangan saya patah. Motor abang saya Vespa yang baru pun hancur. Ya, udah gitu masih diminta duit lagi. Pahit saya meninggalkan Indonesia. Saya kerja di kapal. Ya, saya kerja di TKI. Saya loncat di kapal ke Eropa. 7 tahun saya di Eropa, 7 tahun di Australia. Saya berjanji, saya nggak akan pakai baju batik lagi, karena bagi saya orang pakai baju batik safari itu mayoritas adalah adalah koruptor. Ya. Tetapi pada saat Presiden Jokowi datang ke San Francisco 3-4 tahun yang lalu, ya, pertama datang ke Indonesia, saya orang pertama yang paling sibuk mengumpulkan 20 supir Uber bersama KJRI, ya, dengan konsulat, karena saya aktif dengan konsulat di San Francisco. Saya paling sibuk karena saya tahu ada satu sosok namanya Jokowi, ya. Hati nurani saya berbicara, saya nggak melihat saat itu, ya, dari tampangnya, dari bicaranya nggak pede banget, ya, tapi hati nurani saya berbicara, ya, ini ada satu orang yang mau menuntaskan korupsi, karena sudah menjadi korupsi menjadi suatu budaya. Ya. Waktu tahun 78 selama saya menjadi aktivis, ya,
mengatakan rezim Soeharto itu dengan arti kata hidup sederhana. Setelah ketahuan uangnya banyak, korupsinya banyak, dirubah paradigmanya. Begitu bangganya mereka orang-orang Indonesia itu kalau berbisnis dengan keluarga rezim mereka, dengan keluarga cendana yang udah tahu korupsi. Dengan bangga, jadi suatu kebanggaan. Korupsi yang dikatakan dulu dibenci menjadi suatu kebanggaan. Oh, saya bisnis dengan keluarga cendana, dengan anaknya cendana, sampai narkoba pun. Saya dulu aktivis di Gerakan Nasional Anti Narkotika karena saya bekas narkoba. Ya. Wah. Kita tahu bandar besarnya siapa. Ya, jadi kembali lagi saudara kekasih, kalau saya boleh jujur, kalau saya ditanya waktu saya di kapal, saya di Eropa, where are you from, Tony? I'm from Philippines. Kenapa? Saya pahit, saya malu karena orang luar negeri taunya orang Indonesia tuh nomor 1 korupsinya. Dan kedua nomor munafiknya. Halus-halus, sopan-sopan. Tapi wow, dengan lemah lembut, berapa juta orang dibunuh. Zamannya Petrus. Ya, tapi pada saat Presiden Jokowi datang, hati nurani saya berbicara, saya orang pertama berdiri dan lakukan sesuatu. Nah, jadi kembali lagi. Tadi Silai Denny Siregar mengatakan, nggak mudah merubah, tentu nggak mudah. Sudah menjadi budaya. Korupsi, munafik. Nah, dan penekanan saya hak asasi manusia. Ada unwritten law, ada hak, ada hukum yang tidak tertulis. Ya, saya adalah korbannya. Ya, di Indonesia pindah agama itu adalah sah. Menginjil itu sah. Saya tidak pernah memaksakan orang untuk pindah agama. Tadi apa ada hukum yang tidak tertulis. Ya, akhirnya saya dianiaya. Tetapi sebaliknya, kalau dari Islam ke Kristen mu'alaf, oke, kita tahu semua ini karena zamannya sudah zaman terbuka. Ya, sudah zaman terbuka. Ada unwritten law dan saya lihat, ya, saya salut kepada Presiden Jokowi, kepada Presiden Kapolri yang tadi bikin komitmen. Wah, pertama komitmen. Ya. Saudara kasih, seorang pemimpin itu dilihat dari perkataannya. Integritas. Kalau berbicara integritas, apa yang dikatakan harus dilakukan. Itu namanya integritas. Nah, kembali lagi, saya mau bicara kepada Pak Denny Siregar. Yang baru melihat, saya katakan, saya salut. Ya, di zaman yang gak mudah ini ada orang yang berani berbicara. Ya, saya juga dari dulu berani berbicara, cuma nasibnya beda dengan Denny Siregar. Pak Denny Siregar itu, dia seorang yang pintar, mengerti politik. Ya, saya bukan orang pintar, nasibnya beda. Dia menjadi orang yang terkenal di Indonesia. Dan saya tetap dukung. Gaspol. Ya, tapi di kesempatan ini, Bang Denny Siregar, jangan setengah jangan 3/4 Oh, mungkin Pak Tony gampang berbicara di Amerika. Sudah boleh lihat track record saya juga di belakang-belakang. Ya, walaupun saya tidak sehebat sepintar Denny Siregar. Ya, dikatakan tidak mudah membenahi sesuatu yang sudah menjadi kultur korupsi, kemunafikan. Kenapa saya bilang munafik? Dunia sudah tahu rezim 32 tahun itu korupsi terbesar. Ya, tetapi begitu bangganya orang Indonesia bersalaman dengan presiden yang 32 tahun itu. Sampai kalau sudah salaman dengan presiden itu, fotonya disimpan di ruang tamu besar-besar. Entah itu pejabat, entah itu bisnismen, bahkan rohaniawan pun tahu dia seorang koruptor, tahu seorang munafik. Kalau berbicara mengenai rohaniawan, betul kita harus tunduk kepada pemerintah. Pemerintah yang mana? Daniel, sedikit ke Alkitab. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia rela dilemparkan ke gua singa, dia lemparkan ke dapur api supaya tidak kompromi. Kenapa orang rohaniawan tahu? Ya, presidennya korupsi, presidennya munafik. Ya, dengan bangganya, saya bisnis dengan keluarga. Jalan cendana itu.
Saya nggak bisa. Makanya saya pergi ke luar negeri. Tapi pada saat saya melihat Presiden Jokowi datang, bahkan yang pertama itu saya minta khusus kepada panitia, dan saya akan bawa anaknya Pak Jokowi. Tapi yang pertama nggak jadi, yang kedua jadi. Sudah kasih. Ya. Saya tahu Indonesia bukan tanah airku lagi, sudah tanah airmu. Tapi Indonesia tetap tanah tumpah darahku. I still have unfinished business. Ya, sebagai hamba Tuhan saya mengampuni. Saya pindah agama, saya sah di Indonesia, tapi saya dianiaya. Ya, saya nggak akan bahas ini, sudah banyak di kesaksian-kesaksian saya. Gigi saya rontok karena saya tidak melanggar hukum. Saya membaptiskan orang sah di Indonesia. Tapi saya dikejar oleh aliansi gerakan anti pemurtadan. Dan saya di TO di sana. Barang siapa membaptiskan orang-orang Islam, Muhammad Nur ketuanya, ada 23 ormas di sana, harus dikembalikan lagi. Kalau tidak akan dibunuh. Dan nama saya ada di sana. Ya, saya menolong 900 preman narkoba dengan rehabilitasi saya nggak pakai tarif. Seharusnya saya harus jadi pahlawan dong. Ya, preman, copet, garong bertobat, dan saya pun menolong Bapak Henry Yosodiningrat merintis gerakan nasional anti narkotika tanpa saya dibayar. Excuse me. Saudara kekasih. Tapi kenyataannya ada hukum yang tidak. Saya tidak melanggar hukum yang seharusnya saya jadi pahlawan di Indonesia. Saya dianiaya tanpa kesalahan saya tidak jelas. Ya, saya diusir dari Indonesia karena hanya menjadi hamba Tuhan, murtadin. Nah, saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau saudara katakan sebagai hamba Tuhan kok marah-marah, kepahitan, saya sudah kembali berapa kali ke Indonesia. Dia samperin orang-orang yang menganiaya saya. Karena itulah firman Tuhan. Ampuni, berkati, kasihi orang-orang yang menganiaya kamu. Saya hampiri. Ya, karena itu firman Tuhan. Tetapi hak asasi manusia tetap harus diberikan. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, tegakkanlah hukum. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Itu kewajiban. Ada keadilan. Injustice human right in Indonesia. Kita tahu semua ceritanya ini. Ya, dan saya tahu ini saatnya kita berdiri. Ya. Saya bangga. Ya. Sampai hari ini saya di San Francisco. Ya, saya menolong masyarakat Indonesia tanpa melihat suku, ras, dan agama. Wadah saya namanya ICOC, Indonesian Community Outreach Committee. Menolong masyarakat Indonesia yang dalam kesulitan tanpa melihat suku, ras, dan agama. Ya, itu tetap saya lakukan. Ya, kan hati saya, tanah tumpah darah saya tetap di Indonesia. So don't get me wrong, bukan saya kepahitan, saya sudah mengampuni, memberkati. Tetapi berbicara hak asasi manusia adalah gaya hidup saya. Kependetaan bagi saya bukan suatu jabatan atau pemimpinan atau hal-hal yang ingin saya cari. Itu adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Hak asasi manusia adalah milik semua bangsa. Jadi kembali lagi ke poin ini. Ya, ada yang sedang dipekerjakan. Ya, di Indonesia. Jelas. Ada progresif. Zaman dulu kita dikarungin. Sekarang bebas berbicara. Walaupun banyak tekanan. Sekali lagi salut buat Bang Denny Siregar. Ya. Tetapi kita berbicara integritas. Integritas itu apa yang kita katakan harus kita lakukan, itu integritas. Yang miskin dan yang kaya tetap kita harus bela. Yang salah tetap salah, benar tetap benar. Ya. Kita saya kasih 2 menit saja. Mama saya dulu, waktu itu dulu saya masih Islam, ribut dengan pembantu saya. Pembantu nggak boleh pulang lebaran, nggak boleh mudik, karena nggak ada yang cuci piring. Saya belain pembantu. Walaupun saya menghormati mama saya dan saya mengasihi mama saya. Tapi jangan gara-gara mama saya salah dia jadi benar.
Benar tetap benar, salah tetap salah, itu namanya integritas. Saya punya yayasan rehabilitasi non-profit tidak mencari keuntungan. Ya. Partner saya 80% membiayai rehabilitasi saya. Tapi pada saat dia salah, saya tidak nurut karena dia donatur. Salah tetap salah dengan resiko walaupun itu rugi. Itu namanya integritas. Istri saya ada di sebelah saya. Pernah bergesek dengan jemaat saya. Di satu poin istri saya salah. Saya tidak belain istri saya. Jangan macam-macam dengan Bugem ya. Ibu Gembala. Lu macam-macam dengan istri pendeta. Tidak. Istri saya tetap salah. Tetap saya tegur. Tetapi dia tetap istri saya. That's called integritas. Salah tetap salah, benar tetap benar. Ya, banyak oknum-oknum di Kristen. Banyak. Penginjilan. Ada yang memberi penginjilan itu sah. Tapi nggak boleh memaksa. Ya, banyak orang Kristen, ada orang Kristen jadi oknum, memberi supermi belum ketelan terima Yesus, itu oknum yang harus saya tegur. Ya, tetapi penginjilan tetap sah, dakwah tetap sah di Indonesia. Nah, itulah ada hukum yang tidak tertulis, injustice di Indonesia, makanya saya berdiri. Laidani Siregar. Dari dulu saya senang dengan orang halak kita. Saya main musik dengan orang halak kita. Saya di kapal kerja dengan halak kita. Ya. Saya the gang banyak dengan halak kita. Saya senang. Karena orang halak kita itu berbicara apa adanya. Ya, kelihatan apa maunya. Enggak senyum-senyum tapi di belakang. Itu saya senang dengan halak kita. Orangnya pintar, pandai berbicara, banyak sarjana hukum. Orang halak kita karena pemberani. Tapi nggak tahu masih banyak orang Jawanya yang jadi pemerintah itu karena kultur lagi. Ya, budaya yang paling proud itu adalah halak kita. Ya, kalau saudara lihat adat-adat yang paling proud itu halak kita, ada rajanya, ada nomornya, adalah apa. Dan saya pun salut. Saya jadi bagian daripada mereka. Jemaat saya di Cimahi 80-90% halak kita. Ya. Saya tahu dan saya pernah tinggal di Medan. Ya Pak, bahkan ada joke. Begitu bangganya orang halak kita dengan budayanya. Ya, bangga, begitu bangga, proud. Saudara tidak akan pernah melihat saya belum pernah melihat orang halak kita, orang Tapanuli jadi pengemis, belum pernah. Begitu bangganya dengan apa namanya? Dengan budayanya. Ya. Saya belum pernah melihat di jalan pengemis orang halak, orang Tapanuli. Bah, aku punya harga diri, bah. Daripada mengemis, lebih baik mencuri, bah. Kalau mencuri banyak, sudah kasih. This is a joke, sudah kasih. Lebih baik daripada mengemis, lebih baik mencuri. Kalau pencuri banyak. Kalau pencuri nggak kelihatan harga dirinya. Tapi kalau pengemis ada harga diri. Itu yang saya salut, orang-orang Batak. Berani, ya. Integritas. Ya. Nah, jadi kembali lagi sudah kasih. Bang Denny, dari dulu saya salut. Wah, ya, gaspol. Tapi saya melihat belum pol, mungkin 70-80%. Ya. Saya mengerti, tetapi saya tidak setuju. Enggak mudah bagi Presiden Jokowi. Enggak mudah bagi Kapolri untuk membersihkan, perlu waktu. Masih ada orang-orang yang benar, perlu waktu dan perlu tempat. Tapi mari Bang Denny, mari pada aktivis di Indonesia, Pak Armando, Cokro TV, ya, para medsos mainstream di Indonesia, di kasus MKC, karena saya ditonjok untuk membawa ke PBB, kepada International Amnesty. Kita semua tahu, saya nggak belain MKC karena dia teman saya, sama-sama murtadin, tidak. Salah, katakan dia salah. Benar, katakan dia benar. Ya, tetapi kenapa mainstream hanya membawa kasus MKC itu di satu sisi, kasus Napoleon Bonaparte di satu sisi, ya, lawyernya lawyer siapa tuh? Lawyer Napoleon Bonaparte. Kenapa nggak pernah ditanya? Hai Metro TV, Hai TV One,
high mainstream yang namanya besar di Indonesia. Tidak fair. Tanya dong. Tanya dong lawyer-lawyernya MKC. Bukan saya belain habis. Saya pun tegur MKC di YouTube. Ya. Tetapi dia tetap dombaku. Satu sinode dengan saya. Ya. Dia tetap saudaraku. Ya, salah tegur dia. Saya masih ingat staf saya di rehabilitasi narkoba, Pasinaga. Anaknya mencuri. Dia bilang gini, oh anakku mencuri, gebukin dia. Tapi jangan bunuh dia. Saya belajar dari halak kita. Wow. Saya bilang, ini baru yang saya inspirasi. Di poin ini kenapa ya para mainstream nggak pernah membuka. Nggak pernah membuka. Yang ditanyanya Napoleon Bonaparte, lawyernya dari MKC nggak pernah dibaca. Mereka sudah mengirim surat kepada presiden yang saya hormati, Presiden RI Jokowi, Kapolri, Bareskrim. Ya, tidak ada jawabannya. Sampai kita teriak-teriak di YouTuber. Ada apa dengan MKC? Oh, COVID katanya. Nggak boleh dijenguk. Kalau nggak digembar-gemborkan oleh YouTuber, mungkin sudah mati. Mati COVID, nggak bisa divisum, langsung dikubur. Tetapi tidak ada yang terselubung, bukan karena medsos, bukan karena YouTube, karena sudah tertulis, tidak ada yang tersembunyi. Apakah gara-gara YouTuber mereka muncul keluar? Ya. Saifuddin Ibrahim sudah kurang apa berbicara? Banyak dibahas di YouTube. Ya, apakah saudara tidak mendengar? Ya. Pak Denny Siregar. Ya. Anda enggak gaspol. Anda 3/4 po, enggak gaspol. 3/4 po. Ya, kalau gaspol salah tetap salah, benar tetap benar. Ungkapkan dong, keluarkan. Saya mengerti ada radikal-radikal yang sedang dilawan. Saya mengerti banyak polisi yang takut karena tekanan. Tentara yang takut. Tapi saya lihat ada Pak Dudung yang luar biasa. Ada Pak Listio yang luar biasa. Bukan karena dia orang Kristen. Ada yang berani. Komitmennya luar biasa. Statementnya luar biasa. Kalau nggak bisa sikat buntutnya, sikat kepalanya. Saya tunggu Pak Listio yang saya hormati. Saya pegang pembicaraan Bapak Kapolri yang kami hormati. Ya. Nah, jadi kembali lagi. Saya menanti integritas perkataan. Ya. Ada sesuatu reformasi di Indonesia. Ya. Nah, karena ini sudah kasih. Ada 2 pelanggaran HAM. Indonesia itu harus tunduk kepada HAM. Hak Asasi Manusia Internasional tahun 99. Seharusnya Indonesia harus tunduk. Dan saya sedang bergerak. Bukan saya mau jadi pahlawan. Karena itu adalah tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Saya mengerti keadaannya. Banyak polisi takut. Banyak tentara yang takut. Ya. Banyak jaksa-jaksa takut. Karena pressure dari atasan. Saudara kasih, para polisi yang takut saudara disumpah. Oleh Alkitab saudara, oleh Al-Quran, oleh Alkitab. Untuk melakukan, ada urusannya dengan Tuhan, ada asapnya. Kalau saudara takut, jangan jadi polisi. Kalau saudara takut jadi tentara, jangan jadi tentara. Akan ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Hai para jaksa, tugasmu melakukan keadilan, bukan mencari uang. Saya mengerti saudara takut. Kalau saya sudah jadi saudara, nggak berani melakukan bagiannya, mundur saja. Ya. Mundur saja. Karena azab adalah ada di hadapan Tuhan. Jadi saudara kekasih, semuanya saya mau katakan kepada saudara. Ya, semua ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sudah membudaya, sumpah itu sudah tidak berlaku. Ya, yang namanya Menteri Agama, saya pernah dengar
memakan uang uang haji. Wow. Dan tidak ada yang silent majority. Hari ini saya mengerti dan saya tahu itu progresif. Tapi kembali lagi, ya, 2 pelanggaran berat. HAM. Dan Indonesia bukan negara syariah di bawah PBB. Saya pernah ke Pakistan, walaupun kepala saya halal. Di sana pun dilakukan hal yang sama. Di Mulumurintai itu sudah budaya. Saya pernah ke sana. Saya mendengar di murtadi-murtadi internasional. Tetapi mereka di bawah syariah, bukan di bawah Republik, di bawah under PBB, under United Nation. Nah, kembali lagi soon or later. Ya, soon or later. Saya bukan mengancam, saya melakukan ini karena saya mengasihi orang Indonesia. Banyak. Ya, kalau berbicara HAM ada pelanggaran berat di HAM Indonesia. Di momentum ini MKC. Ya, digebukin, disiksa, torture itu sudah melanggar hukum HAM internasional dan Indonesia harus tunduk ke HAM internasional. Kedua, di Mulumurintai itu amoral. Apapun alasannya. Ya, saudara boleh beralasan tapi internasional ada alasannya. We are on the way. We are on the way. Saya mau mengetuk hati nurani, hai para mainstream yang namanya besar, terkenal di Indonesia. Shame on you. Jago kandang. Kenapa nggak berani ngangkat kasus MKC? Apakah MKC nobody? Jenderal nih yang gebukinnya. Jenderal. Be real. Ya, soon or later semuanya sedang tersembunyi. Bukan gara-gara medsos atau YouTube. Semuanya sedang ditelanjangi. Sudah tertulis di Alkitab. Kitab Injil. Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran saya kurang tahu. Nah, saudara kasih, ada saatnya yang saya hormati. Dulu saya malu. Hanya 2 tahun kemarin saya pakai baju batik lagi. Karena saya tahu dunia saya bangga dengan Presiden Jokowi. Saya pun yang dulu benci. Saya bangga dengan Presiden Jokowi. Dunia mengakui. Pak Jokowi, kami tetap berdoa. Tidak mudah. Urusannya nyawa. Urusannya bangsa. 270 juta. Bangsa Indonesia. Kau sedang pertaruhkan. Doa kami tidak akan pernah selesai. Tapi tolong. Ya. Horas hanya oleh roh Allah saja. Horas, Anda dipilih. Ya. Gaspol, jangan setengah pol. Jangan 3/4 pol. Saudara seruput kopi. I'm nobody. Saya kenal Anda. Anda nggak kenal karena Anda orang terkenal. Saya bukan siapa-siapa. Seruput kopi Pak Denny Siregar. Mari kita berjuang. Ya, hari ini, sampai hari ini. Saya berjuang untuk masyarakat Indonesia. Menolong masyarakat ini. Partner saya seorang tokoh muslim di San Francisco. Saya bedakan kehidupan saya, pelayanan saya. Channel saya. Ya. Saya bawa firman, saya bawa firman. Saya tidak berbicara politik. Tapi berbicara hak asasi manusia. Ada pelanggaran berat di hak asasi manusia. Dan Indonesia harus ya. Jadi kembali lagi. Ya. Mari kita berjuang. Ya, Indonesia bukan tanah airku lagi. Sudah tanah airmu. Ya, tetapi tanah tumpah darahku. Saya dilahirkan di sana. Saya diaspora. Dan saya mengasihi Indonesia. Enggak usah saya klarifikasi di channel YouTube. Ya, saudara, zaman terbuka. Saudara boleh lihat track record saya. Saya mati buat orang-orang Indonesia di mana-mana. Saya mati. Walaupun saya bukan orang Indonesia lagi. I love Indonesia. Saya terlahir di Indonesia. Mari. Integritas. Saya tidak katakan Anda tidak berintegritas. Ya. Saya pun hormat, salut. Dan saya akan hormat lagi jika Anda benar-benar berintegritas. Dan saya percaya pembicaraan Pak Kapolri Listio. Ya, seorang yang dipilih Tuhan sedang berkomitmen ke arah sana. Ya. Komitmen kepada yang mengangkat ada yang saya hormati Jenderal Listio, Kapolri Indonesia. Anda disumpah
lewat Bible. Anda dipilih oleh Tuhan, oleh Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu tidak mudah, tapi Roh Kudus akan menolong Anda. Tolong dengarkan jeritan hati bangsa Indonesia. Hukum di Indonesia akan hancur karena sedang terbuka sekarang, di mana nama Jokowi sedang meroket. Ya, kalau Anda tidak bergerak, soon or later dunia akan tahu. Sekarang pun sudah tahu. We are on the way to international amnesty. We are on the way to United Nations. Sedang berusaha ke arah sana. Ya, saudara kekasih, dari awal tolong ditonton dari awal. Bukan untuk nama saya nggak cari subscriber. Ya, saya tidak mencari nama, tetapi tugas saya di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan mengatakan ya di atas iya, tidak di atas tidak, dan saya tetap akan berjuang. I have unfinished business with Indonesia. Saya ada persoalan yang belum selesai, yaitu hak asasi manusia adalah seluruh umat bangsa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan mungkin Pak Agus boleh membuka live streamingnya, StreamYard-nya. Kita akan berdiskusi. Ya, saya bukan orang politik, saya terlibat karena saya pun ditunjuk sebagai utusan resmi untuk membawa hal ini. Mari, saudara kekasih, di channel tayangkannya di depan StreamYard-nya, silakan itu kan mau berjoin, kita akan berdoa bersama buat NKRI. Dan hari-hari ini, ya, ini ada trik murahan, saudara kekasih, dengan pra-peradilan. Orang yang ngerti hukum akan tahu. Walaupun di Indonesia sudah biasa. Dunia sedang menyoroti. Trik-trik murahan. Ya, dari pra-peradilan. Dari Ciamis. Sudah ada buktinya kok. Mana hukum? Mana keadilan? Ya. Mana keadilan? Ya. Hari-hari ini. Pak Tony, ada yang mau masuk ini? Pak Indra. Silakan. Namanya tolong ditulisin aja Pak Agus supaya kita tahu siapa yang masuk. Ya, silakan. Pak Indra. Halo. Di-unmute dulu Pak Indra. Di-unmute ya, tolong di-unmute. Pak Agus, di bawahnya itu nama-nama ditulis aja Pak Agus. Ya, silakan Pak Indra ya. Selamat pagi ya di sana. Selamat malam. Pak Tony. Jam 7 malam. Dengan siapa ini? Indra, Pak. Pak Indra. Ya, selamat malam. Dari Bandung, malam. Pak. Ya, Shalom, Pak. Shalom. Pangesto. Ya. Iya, Pak Indra, kalau kita ngikutin persidangan MKC ini benar-benar banyak ketidakadilan sih. Ya. Banyak ketidakadilan, begitu terang benderang begitu. Ya. Ya, semoga Pak Kapolri ini bisa mau mengikuti gitu persidangan ini. Haleluya. Wah, halo Pak Kace. Aduh, Pak Kace bagaimana? Haleluya. Habis dijemur. Habis dijemur ya, sehat lah Pak Kace ya. Puji Tuhan Pak Kace, tapi hati tetap ini ya. Terus ya. Tetap maju terus, kebenaran harus dinyatakan. Kebenaran harus disampaikan ya. Juga halo Ibu Watma, iya, istri saya. Istri yang pertama, itu anak saya yang kecil. Oh. Sekarang yang gede. Berdua biasa. Lagi jadi pencuri. Anak 2, 3, Pak Kace. Anak 2, 3, 2. Oh, 2. Yang satu lawyer, satu apa Pak Kace? Pame. Apa Pame? Petani. Oh, petani. Iya. Pak, semua baik ya, sehat ya. Maju terus. Kita maju terus. Ya, NKRI yang luar biasa.
Ya. NKRI, harga mati, Pancasila. Ya. Terus Salam biar waras. Indonesia menjadi negara hukum. Salam sadar bukan salam Oh, waras. salam sadar. Salam Iya. sadar. Iya. Salam sadar. Salam Itu, buat semuanya ya. Ya. Tuhan Yesus Kita berkati. doa Doakan sebentar, saya. Pak Kace. Yuk kita Baik, doa. doakan. Tuhan Ya, Yesus, terima Bapak. kasih. Tuhan berkati. Tuhan, Kau izinkan sejauh ini tanpa seizin-Mu selai rambut tidak akan jatuh. Tapi Amin. kalau Kau izinkan sampai Tuhan sejauh ini ada Oh, perkara Rambut yang Siki. jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan. Yesus. Tanpa kemuliaan-Mu tidak akan datang tanpa penderitaan. Yesus. Hamba-Mu pernah dianiaya, tapi hamba-Mu belum Amin. pernah dilumuri tai, Tuhan. Amin. Aku Yes. tidak tahu. Kau berikan dia kekuatan. Oh, Amin. Tuhanku. Maka penderitaanmu, penderitaanku. Sakitmu, sakitku. Hatimu. Kami tidak. Ampuni saya kalau selama ini dulu kita sering bergesek juga. Sering saya ngajarin pakai C. Karena saya merasa lebih senior. Maafkan saya pakai C. Tapi hari ini Amin. saya angkat topiku. Engkau dipilih Tuhan untuk perkara yang besar. Amin. 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 Kemuliaan Allah akan dinyatakan. Seluruh dunia akan melihat. Kami akan lakukan bagian kami. Karena yang bergerak bukan kami. Tuhan sedang bergerak. Amin. Untuk jiwa-jiwa. Setiap tetes air matamu. Bahkan luka-lukamu. Tuhan perhitungkan. Amin. Karena barang siapa mengikut Tuhan adalah harus menderita. Amin. Tuhan, aku bawakan saudaraku. Saudaraku pakai C. Dan orang Sunda yang selama ini sulit dimenangkan. Jejak orang benar meninggalkan lemak dari Ciamis kemana dia dianiaya. Oh Tuhanku, satu hal kami tahu. Mampukan pakai C mengampuni, memberkati, bahkan mengasihi. Amin. Manusia tidak akan mungkin. Aku pun mungkin tidak sanggup. Tapi kalau kau izinkan pakai C melakukan hal ini, Roh Kudus mampukan dia. Seperti Stefanus, jangan tangguhkan dosanya. Ampuni mereka. Ya. Karena seluruh Ya. dunia akan melihat Amin. kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan, Kau tahu ketidakmampuan Ya. dia, kelemahan dia. Benar. Darah-Mu Ya. saja, penyertaan-Mu, malaikat-Mu berkemah sekeliling. Pakai C. Amin. Tidak ada setitik pun akan menantang lagi karena tangan-Mu. Ya. Dan rancangan-Mu jauh daripada rancangan kami. Kami ingin tidak di Ciamis. Kami ingin ada sidang di Bali. Kami ingin ada pra-peradilan. Tapi rancangan-Mu jauh lebih besar. Dia sudah di tengah-tengah serigala. Tuhan, yang Kau membawa dia sebagai domba di tengah-tengah serigala. Dan domba-Mu tidak ada yang akan merebut dari tangan-Mu. Segala roh maut, segala roh bala, kekuasa-kuasa kegelapan yang mau menghantam dia kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Santet apapun juga yang mengarang, Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Oh. Tangan-Mu sendiri, bukan malaikat Jesus. saja yang menggenggam Pak Kace, kasih sukacita dan Amin. damai sejahtera. Biarlah malaikat Haleluya. serafim mengambil bara dari mesbah sepit, ditempelkan di mulut bibirnya. Pada saat dia Amin. mengatakan sesuatu, Tuhan, urapan-Mu sehingga para hakim akan bertobat, pemerintah akan bertobat, dan seluruh dunia akan melihat kemuliaan-Mu. Kiranya Engkau menyempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah kami Bapa, sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami diberi pencobaan, tapi jauhkanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih doanya buat semuanya. Salam buat semuanya ya. Salam. Ya. Oke, waktunya terbatas. Terima kasih. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Aduh.
Nampak dari wajahnya begitu semangat ya, Kemuliaan Tuhan. penuh keceriaan. Biar kekuatan dari Tuhan selalu menyertai Pak Kace dan keluarga. Dan tim lawyernya. Beri hikmat supaya dapat menyampaikan pledoi atau apapun dengan hikmat Tuhan, dengan kata-kata Tuhan. Ya gitu Pak Pastor, Ya, Pak apa manggilnya Reverend Tony. ya, terima kasih. Ya, jadi kembali lagi Pak Indra. Ya, kita tetap dalam doa. Ya, Tuhan yang Ya. bertindak. Ya, Ya, dan ini saatnya kembali lagi. Tetap menyatakan. kita berdoa juga buat Pak Presiden Jokowi. Ya, Ya, karena kembali lagi, kenapa saya bawa Pak Denny Siregar juga, bukan mengharapkan manusia, tapi kebetulan saya tadi bangun pagi melihat ada konten-konten yang luar biasa. Dan saya tahu Denny Siregar, halah kita nggak akan nelan ludahnya sendiri, integritasnya. Ya, iya, dan biarlah para mainstream koran-koran Indonesia juga ya membenahi diri, khususnya Iya. Pak Jokowi sedang mencuat namanya. Ya jangan sampai namanya dia jatuh karena kelengahan. Ya, Pak, nggak mungkin kalau surat-surat itu tidak akan tidak diterima, masa sih nggak ada bisikan-bisikan sampai ke Kapolri. Dan saya tahu saya bukan orang politik, tidak berandai-andai. Saya pegang Pak Kapolri bilang, kalau buntutnya nggak bisa, sikat kepalanya. Wow, luar biasa. Kita lihat Pak Dudung Abdurrahman juga. Ya, oke. Jadi kembali lagi, mungkin yang lain. Ya silakan Pak. Kalau sampai ke PBB gitu, seberapa itu Pak mereka menanggapinya Pak? Case per case ya. Setiap kasus kan beda-beda. Ya, yang mengadukan masalah ke internasional Amnesty itu kan banyak. Ya. Jadi dengan arti kata ya hanya Tuhan yang tahu, tapi saya percaya kalau Tuhan sudah buka jalan dengan caranya, kita nggak usah mengharapkan. PBB itu kan jalur sekulernya. Iya. Jalur sekulernya. Jadi kembali lagi ada dua hal yang sedang kita lakukan. Kita melakukannya dengan press conference. Jadi saya sudah diinterview oleh satu writer. Kalau di sini writer itu certified. Dan karena surat pengutusannya ada 8 lembar. Orang Amerika nggak akan baca 8 lembar. Jadi 1 lembar aja. Dipersingkat. Sedang kita kirim-kirimkan ke beberapa NGO, Voice of Martyr. Ya kan harus di follow up terus. Ada beberapa teman juga di Kongres. Ya, kita kan ya super sibuk di sini Pak. Di sini juga mau Natal, mau apa. Tapi kita tetap berjuang. Waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan. Jadi kalau bertanya berapa lama. Tuhan dinyatakan. Amin. Ya, jadi kita akan pressure dengan berita-berita di news. Saya juga sudah berbicara dengan banyak hal di murtadin internasional. Ya kalau di negara Islam syariah ya memang begitu, bukan suatu hal. Kita aja belum tahu. Tapi kan kita bukan syariah. Kita ini di bawah PBB yang harus tunduk pada PBB. Nah, itu kan programnya. Ya kita bergerak masalah hari berapa lamanya ya. Ya kita lihat aja nanti. Ya. Tapi melalui persidangan MKC, firman Tuhan diberitakan Pak ya. Sehingga banyak orang bisa mendengar kebenaran. Ya, kita harus pisahkan antara spiritual dengan sekuler ya. Kita hidup di sekuler. Ya, kita lakukan program sekulernya. Ya, tetapi spiritualnya ya kita harus percaya. The battle is not over yet. Ya, tetapi the victory is belong to us who believe in Jesus. Ya, perjuangan kita belum selesai. Sampai kita mati kita perjuangan. Dunia memang tidak adil.
Tapi sebentar lagi keadilan akan dinyatakan yang datangnya dari surga. Amin, Yang amin, yang amin, akan amin. menjadi hakim itu Isa Al-Masih akan datang sebagai hakim bagi semua manusia. Isa Al-Masih akan datang kepada semua manusia. Akan menghakimi, dia yang akan menghakimi. Tapi tugas kita ya tetap kita akan berdiri atas kebenaran, bukan membela kebenaran. Dulu saya siap mati buat membela agama saya. Hari ini Tuhan yang bela kita, tapi kita nggak kompromi. Nah, kayak itulah orang Kristen. Udah mentang-mentang diselamatkan, kompromi. Silent is not gold. Nggak ada Alkitab mengatakan silent is gold. Kita harus berdiri, tidak kompromi. Kalau tahu kita kejahatan, kita diam saja, itu juga melanggar hukum, Pak. Melanggar hukum. Ya, kalau kita tahu kejahatan, diam saja. Dan satu ayat saja saya akan mau bacakan di Wahyu 21 ayatnya ke-8. Ya. Wahyu 21 ayat 8. Oh. Wahyu ayat 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ya, kematian yang kedua. Nah, jadi kembali lagi. Ya. Kalau berbicara Injil, seharusnya orang Islam kan percaya kepada Injil. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya, jadi saya percaya Pak Denny Siregar seorang pemberani. Tapi kita menuntut integritasnya. Ya, integritasnya. Ya, keberanian tidak cukup. Selalu kan gaspol. Belum pol. Gas setengah pol, mungkin gas 3/4 pol Pak Denny Siregar itu. Ya kalau pol semuanya dong. Ya bukan kadrun saja. Kalau bicara NKRI ya NKRI. Semua bangsa, keadilan sosial bagi seluruh, itu namanya NKRI. Kalau hanya membelain sebagian mayoritas saja ya itu belum NKRI dong. Kalau mau gaspol ya harus pol. Gitu. Ya, semoga Denny Siregar bisa mendengar, Pak. Lihat ini, Pak. Streamingin. Ya. Ya, saya sih sebetulnya saya bukan tipe-tipe orang yang mendekatin orang-orang yang terkenal. Sudah ada nggak ngefans sama orang terkenal juga. Saya ngefansnya hanya Yesus aja. Ya, tapi saya menghargai orang-orang yang seperjuangan. Sebetulnya kita seperjuangan juga sih. Sama-sama aktivis. Ya. Kembali lagi. Ya, saya nggak cari kepopularitasan. Saya hanya menagih janji daripada seorang yang pemberani, Denny Siregar. Seorang yang luar biasa, Kapolri Listio. Ya, itu harus pemimpin itu kan harus dipertanggungjawabkan perkataannya. Menjadi pemimpin itu bukan jabatan, tanggung jawab. Ya, seorang lelaki itu dilihat dari pembicaraannya, bilang A, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, banyak pemimpin di Indonesia yang maaf aja ngomongnya apa. Ya di Indonesia kan culture-nya sarjana, PhD, enggak. Tuhan enggak melihat itu. Tuhan melihat seorang itu katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Integritas itu bukan membela teman. Makanya saya bukan orang politik. Kalau politik salah benar, politik yang kita bela. Kebenaran, keadilan. Ya, mamaku salah tetap salah, walaupun itu tetap mama saya. Istriku salah ya tetap salah, jangan dibelain. Itu namanya integritas. Berbicara integritas. Oke. Jadi saudara kekasih di dalam nama Yesus, kalau masih ada yang mau masuk silahkan. Kalau nggak ada yang mau masuk, kita serahkan aja kepada itu. Oke. Gimana Mas Agus?
Oke. Gimana Pak? Mau lanjut atau gimana? Pak Ya, Indranya kalau gimana? boleh. Masih belum ada lagi soalnya Pak. Ya, oke. Iya. Biar pagi-pagi. Saya juga maaf nih, mau Iya. ada acara ulang tahun, Pak. Saya Iya. mau undur diri Iya. dulu. Iya, Ya. karena Banyak yang nonton Ya. sih sebenarnya ini. malu yang sama bendera Indonesia, jadi pakai bendera orang di belakang. Oh, Pak Lucifer, sorry ya, saya bukan orang yang pakai topeng. Ya, oke, oke. Ya, Ya. pagi-pagi Sampai masih jumpa pada lagi, Pak. Shalom. tidur. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati. Tuhan. Mas Denis Siregar, Jesus love you. Pak Kapolri, maju terus. Pak Presiden Jokowi, selamat berjuang. Dan kami melakukan ini because I love Indonesia. Tuhan Yesus memberkati and God bless you. Haleluya. And